Langkah kaki saya kali ini mengunjungi sebuah lokasi penyebaran agama Islam oleh seorang ulama karismatik, dialah Inyek Canduang, yang sungguh berpengaruh di ranah Minang, baik dengan keilmuannya ataupun dengan setiap ikhtiarnya mengedepankan petuah adat Minangkabau yang penuh ibrah dalam kehidupan. Perjalanan yang saya mulai dari Kota Padang menuju Canduang, tempat di mana beliau dilahirkan, akan menempuh jarak sekitar 97 km. Meski cukup jauh, namun kita bisa menikmati perjalanan ini dengan melihat keelokan alam yang disuguhkan oleh Sang Pencipta. Salah satunya air terjun Lembah Anai yang berada di salah satu jalur yang kita tempuh untuk menuju ke daerah Canduang. Mata saya tak henti ingin menikmati setiap perjalanan ini. Sangat indah dan meneduhkan. Demikianlah Sang Ilahi menciptakannya bagi kita agar senantiasa dijaga dan disyukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamparan hijau alam ini sungguh meneduhkan mata saya. Saya menjadi ingat akan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal arda wada'aha lil anam. Dan Allah telah menghamparkan bumi untuk makhluknya. Pemirsa, Jejak Islam kali ini berkunjung ke kawasan Canduang Ampe-Angke Kabupaten Agam. Kita akan menelisik bagaimana sosok sejarah dari seorang ulama karismatik yang penuh dengan keilmuan agamanya dan juga mampu menggandeng tentang keilmuan agama dan juga adat Minangkabau. Dialah sang karismatik Inyek Canduang. Seperti apa beliau? Yuk ikuti Jejak Islam dari TVRI Sumatera Barat. Memiliki beragam alasan yang sangat realistis, maka layaklah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli untuk dijadikan seorang tokoh pahlawan nasional. Meski beliau tidak tercatat sebagai pahlawan yang berjuang dengan senjata, namun pola pikir dan gagasan ilmu beliau sungguh berjasa dalam perjalanan agama, kemerdekaan, dan adat budaya Minangkabau. Sehingga rangkaian perjalanan Inyek Canduang pun menjadi sebuah histori menarik yang akhirnya bisa dibukukan. Kami menulis buku biografi Inyek Canduang, perjalanan hidup dan perjuangan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Paling tidak ada beberapa argumentasi yang jelas. Argumentasi pertama adalah argumentasi filosofis yang mengungkap bahwa generasi hari ini harus mengerti dan tahu dengan apa yang telah terjadi di masa lalu. Karena Profesor Dr. Boysar mengungkap di dalam bukunya Humanisme dalam Islam bahwa generasi yang paling bodoh adalah generasi yang
tidak mengenal apa yang terjadi pada generasi sebelumnya. Yang kedua, argumentasi kami adalah argumentasi politis, yaitu karya ini dipersembahkan untuk mengajukan dan mengusulkan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli jadi pahlawan nasional. Kenapa itu penting kami ajukan? Yang pertama, secara personality, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli adalah sosok tokoh yang mendirikan dan mengkonsolidasikan berdirinya Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Canduang untuk pertama kali, dan sampai saat sekarang itu sudah berdiri MTI di seluruh Nusantara. Yang kedua, Inyak Canduang menginisiasi lahirnya organisasi masyarakat yang diberi nama dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang dalam konteks hari ini masih eksis untuk memperjuangkan hak-hak pendidikan, hak-hak sosial, dan hak-hak dakwah bagi seluruh kalangan umat Islam. Yang ketiga, mengkonsolidasikan batas wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Ketika Presiden Soekarno berkunjung ke Candung, beliau bertanya kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, apakah Irian Barat itu bagian dari NKRI? Maka Inyak Canduang bertafakur, lantas beliau menjawab bahwa Irian Barat itu adalah bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga mesti dibebaskan. Sehingga itulah alasan utama dari Presiden Insinyur Soekarno untuk melakukan trikora ke daerah Irian Barat. Kemudian beliau adalah tokoh yang mengangkat Presiden Soekarno sebagai waliul amri ad-daruri bisyaukah. Artinya ketika para perempuan tidak memiliki wali, siapakah yang berhak menjadi walinya di saat pernikahan? Maka dalam konteks yang seperti ini, yang berhak adalah sultan. Dan sultan itu mesti ditetapkan. Maka pada saat itu berhimpun para ulama dan menetapkan Presiden Soekarno sebagai sultan. Maka tokoh yang paling sentral di sana salah satunya adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Di sisi lain, beliau mendapatkan penghargaan dari Belanda dan penghargaan dari Jepang. Dua bentuk penghargaan dari dua penjajah ke Indonesia itu bukan didasarkan karena beliau membuka rahasia yang terjadi di tengah masyarakat, tetapi bagaimana beliau mampu untuk berdiplomasi dengan Belanda, berdiplomasi dengan Jepang demi menyelamatkan bangsa dan rakyat Indonesia di saat itu. Bahkan ketika beliau dikejar oleh tentara Belanda lalu mau ditembak, beliau menghadapkan kepala beliau kepada penjajah Belanda, sehingga tidak satu pun dari orang Belanda yang sanggup untuk menembak beliau. Begitu juga dengan Jepang, tidak ada yang sanggup untuk melawan Inyak Canduang, dan bahkan tidak ada yang berani untuk menyentuh masyarakat di saat itu ataupun untuk membunuh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat sederhana inilah Inyak Canduang mengembangkan kajian agama dengan cara halakah untuk pertama kalinya. Beliau memulai kajian sederhana dengan menyampaikan kajian demi kajian baik kepada santri ataupun masyarakat sebelum mengembangkannya dalam bentuk klasikal. Hingga akhirnya surau ini dijadikan asrama bagi santri dari Yayasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, sebuah pesantren yang hingga saat ini masih melanjutkan perjuangan Inyak Canduang untuk mengajarkan keilmuan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqabatu tsalitsatu wa hiya aqabatul awaiqi. Bermula tahapan yang ketiga, dan bermula dianya tahapan yang ketiga bermula adalah tahapan rintangan. Tsumma 'alaika ya talibal ibadah. Kemudian wajib atas engkau wahai yang menuntut ibadah. Waffaqakallahu ta'ala bidaf'il awaiq. Semoga memberi taufik akan engkau. Siapa yang memberi taufik? Allahu Ta'ala. Bidaf'il awaiq,
dengan menolak rintangan-rintangan hatta tastaqima ibadatuka, sehingga istiqomah ibadah engkau. Wa qad dzakarna annal awaiqa arba'atun, dan sungguh telah menyebutkan kami bahwa sesungguhnya rintangan-rintangan ba'alah sesungguhnya 4. Ahaduha ad-dunya wa ma fiha. Salah satunya yang 4 itu adalah dunia wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya dunia. Baik ananda semua, pelajaran untuk hari ini kita akhiri. Mari kita tutup dengan membacakan doa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatil lana fi dinina, sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama kali memasuki pesantren Tarbiyah Islamiyah Canduang, kita akan berhadapan langsung dengan makam Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang tepat berada di ujung pesantren. Hal ini dilakukan guna mempermudah santri ataupun masyarakat yang ingin berziarah ke makam beliau. Selain itu, wujud makam yang berada di halaman pesantren diharapkan menjadi alarm yang mengingatkan perjuangan Syekh dalam menyampaikan keilmuan beliau. Assalamualaikum Kiki. Waalaikumsalam Ibu, Masya Allah. Kiki semakin penasaran nih Bu. Dari tahun 1970 beliau wafat, tapi hingga sekarang itu beliau masih dikenang oleh masyarakat, tidak hanya di Sumatera Barat. Iya. Kalau sebagai seorang cucu nih Bu, bagaimana sih karakter beliau semasa hidup Ibu? Sebagai cucu ada 3 yang saya lihat, yang saya kenang, yang sangat menonjol dari beliau ya. Yang pertama, beliau itu sangat penyayang ke cucu. Tapi sayangnya itu bukan segala keinginan cucu dipenuhi, tidak. Beliau sayang bagaimana pesan-pesan yang mendidik kepada cucu. Bagaimana contoh-contoh yang beliau berikan kepada cucu, itu satu, sayang. Dan tidak pernah berkata keras, sangat lembut kalau ke cucu ya. Kemudian yang kedua, beliau itu adil. Cucu beliau itu yang seumur saya itu ada 2, saya sama satu lagi. Nah beliau itu suatu kebiasaan, kalau beliau pergi selalu memberi oleh-oleh buat cucu. Nah saat itu beliau membeli baju buat kami berdua. Tetapi beliau tidak menemukan model yang sama persis. Jadi modelnya beda, tapi harganya persis sama. Nah itu beliau adilnya di situ. Nah yang ketiga yang juga saya ingat adalah jujur. Beliau itu jujur, kalau misalnya itu nggak sama ya seperti tadi lah. Beliau jelaskan kepada kita bahwa ini begini dan jujur, nggak pernah beliau, ya belum pernah saya mengingat beliau itu berbohong. Jadi 3 itu mungkin yang saya ingat lah karakter beliau yang mungkin bisa kita contoh sebagai cucu. Masya Allah. Nah kalau beliau semasa hidup dengan keluarga atau istri beliau seperti apa Ibu? Nah yang saya lihat secara lahiriah itu adilnya juga. Kita tentu nggak tahu dari batin ya terhadap istri-istri. Saya bisa kasih contoh, suatu saat beliau dari Bukit Tinggi membeli tikar, lapiat gitu ya. Beliau beli 2. Nah di sini kan ada istri beliau satu lagi waktu itu. Lapiat itu, tikar itu beliau beli 2, tapi agak berbeda ukurannya sedikit. Nah beliau katakan, bukan berarti membeda-bedakan. Kepada anak juga begitu. Jadi yang saya ingat, beliau membeli meja rias. Ini ada anak beliau yang perempuan tuh selalu dibelikan sama meja rias itu.
Nah, tetapi untuk anak beliau perempuan yang bungsu waktu itu, beliau beli tetapi tidak sama catnya dengan yang dibelikan untuk ibu saya sama untuk tante, untuk adiknya ibu. Beliau katakan begitu. Berarti Itu memang kan sedetail itu beliau harus jelas ya Ibu ya. sedetail itu. Nah kalau untuk bermasyarakat bagaimana Ibu karakter beliau semasa hidup? Untuk masyarakat di Canduang ini, beliau membuat instalasi air yang digunakan oleh masyarakat di Canduang ini. Di sini ada mata air dulu. Nah itu beliau yang ini untuk masyarakat. Berarti beliau bukan hanya secara teoritis keilmuan agama Bukan, saja, tapi bukan. langsung memberi manfaat kepada masyarakat ya Ibu ya. Iya. Berkesan ya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu Ya, informasinya. sama-sama. Kita lanjut dulu yang lain ya Ibu. Ya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya pesan-pesan Iya, Ibu. ini. Lengkapnya setiap ilmu yang telah Inyek Canduang wariskan menjadi hal yang dijaga dan dikembangkan hingga saat ini. Seperti kemampuan santri untuk mempelajari kitab kuning. Selain memahami filosofis pentingnya belajar ilmu ini, para santri juga mulai mempelajari dari dasar-dasar pemahaman, seperti ilmu nahu, ilmu saraf, balaghah, dan lainnya. Meski tidak mudah, namun 7 tahun perjuangan para santri insya Allah akan membuahkan hasil baik nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi ini sudah Bapak berikan sebelumnya. Saya rasa semuanya sudah paham dan sudah bisa mendengarkan nanti yang Pak berikan nanti. Memang lumrahnya sebuah pondok pesantren mempelajari kajian agama, namun perkembangan teknologi juga tak luput dari perhatian. Hingga pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang juga mengajarkan beragam teknologi. Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat santri juga harus beradaptasi dan mengembangkan diri. Bahkan, tidak hanya mempelajari komputer dengan beragam aplikasinya, para santri juga mulai mempelajari ilmu robotik. Hal ini membuat saya merasa bangga bahwa santri tidak hanya ahli di bidang agama, namun mahir dan kaya akan ilmu dunia. Sesuaikan dengan motif border yang Bapak kasih, ya, termasuk warna. Ya. Lalu di sini warna kami di bawah coba lihat, ya, nama itu kan ini nama sendiri nanti. Ya, jabatan itu saja. Pakai apa? Dengan cara apa? Kita upload dulu, lalu kita tekan apa? Karakternya apa? Senternya atau elemen senter, ya. Paham? Kalau Mendal 5 Agustus itu kita menggunakan elemennya apa? Rata. Sebelah apa nih? Kanan. Ya. Kiri kita kiri komputer, kanan kita kanan komputer. Kami ini adalah wakil tarbiyah. Kami ini katakan syafi'iyah. Kami ini dengan halus berkawan jamaah. La ilaha illallah sampai mati.
Selain mempelajari ilmu secara formal, para santri juga melatih diri dengan keahlian yang mereka miliki. Di samping mengisi waktu dengan kegiatan positif, para santri juga menikmati lantunan salawat dan lirik-lirik penuh makna yang membangkitkan semangat mereka sebagai seorang santri. Uniknya lagi, soft skill yang mereka latih ini sudah banyak memenangkan perlombaan dan ikut memeriahkan beragam kegiatan yang dilaksanakan di luar pesantren dan diharapkan menyalurkan manfaat untuk santri dan masyarakat. Puas sekali rasanya saya berkunjung ke Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, peninggalan dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Maka tak salah pemirsa, beliau digelari sebagai ulama karismatik yang kaya akan ilmu agama, dan tidak hanya itu, juga beliau terkenal dengan sebagai seorang penyair dan juga telah berhasil menyeimbangkan kelembagaan syariat dan juga adat. Demikianlah Jejak Islam kali ini dari Sumatera Barat. Saya pamit dulu ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.